Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Al-Um FM, keluarga muslim dimanapun Anda berada, rahmatullah. Alhamdulillah, Anda masih di frekuensi 102,5 FM Radio Al-Um, Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Baik pendengar, di kesempatan malam ini alhamdulillah, sebagaimana yang telah kami informasikan tadi, dan kita sudah terhubung bersama Ustaz Muhammad Syarif. Baik, dan kita langsung saja menyapa Ustaz Muhammad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik, di kajian malam ini, yaitu amal-amal yang paling dicintai oleh Allah, kita sampai pada bab tentang apa Ustaz malam ini? Ya, poin pertama tentang iman dan seterusnya insyaallah. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, silakan yang nanti mengirimkan pertanyaan boleh via WhatsApp ataupun juga SMS center kami di nomor 085755946946. Baik, dan di pertemuan yang ketiga ini ya, kita langsung saja ikuti bersama kajian amal-amal yang paling dicintai oleh Allah bersama Ustaz Muhammad Syarif Ta'ala. Pada Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majelis yang mulia ini, majelis yang mubarakah biiznillah, majelis yang marhumah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah bagi setiap orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya siapa yang hadir di sini mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semut di lubangnya beristighfar untuknya, ikan-ikan di air beristighfar untuk orang yang mengajar dan belajar ilmu, para malaikat menaungkan, mengepakkan, membentangkan sayapnya, memberikan naungan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mendoakan rahmat dan keberkahan untuk mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan niat kita semuanya adalah niat-niat yang ikhlas karena Allah. Tidak ada yang menghantarkan kita ke sini melainkan karena keinginan kita mendapatkan ridha Allah, keinginan kita mendapatkan rahmat Allah, keinginan kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya.
Karena hanya dengan keikhlasan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, menerima amal soleh kita, kemudian juga memberikan balasan kepada kita semuanya dan memberkahinya. Namun kalau tatkala kita beramal tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amal yang kita lakukan adalah menjadi sebuah kesia-siaan, tidak ada manfaatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang tidak ikhlas, dan kita mohon kepada Allah agar hati kita senantiasa jadikan sebagai hati-hati yang ikhlas, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam segenap amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bertemu di kajian kita yang kita sekarang ada pada pertemuan yang keberapa? Ketiga dari kitab apa judul kitabnya? Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, ya, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pertemuan lalu kita sudah membahas muqaddimah daripada muallifah, ya, pembukaan daripada muallifah tentang dasar, ya, beliau menulis kitab ini, ya, yang tentunya kita bisa mengambil faidah, ya, yang banyak dari apa yang telah disampaikan oleh muallifah di awal-awal pembahasan kitab ini. Ya, jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah agar kita senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas, ya, di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar kita senantiasa istiqamah dalam kita beramal dan setelah kita beramal. Sekarang kita lanjutkan pembahasan inti dari kajian kita, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat al-muallifatu hafizahallahu taala wa satanawalul ana dzikra ba'di ahabbil a'mali ila Allah taala. Dan sekarang kita akan mulai menyebutkan sebagian amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan diantaranya adalah awalan ahabbul a'mali ilallahi imanun billah. Ini yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imanun billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, menduduki prioritas yang paling utama, yakni iman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah, sebagaimana telah berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi imanun billah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imanun billah. Iman kepada Allah adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-imanu billah, iman kepada Allah, huwa tauhid, adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna daripada iman. Makna daripada iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Huwa wa huwa, dan tauhid itu adalah ifradullahi taala bil ibadah, yakni menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Artinya ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang selainnya, atau juga tidak disekutukan, ya untuk Allah ya juga untuk selain Allah. Maka itu namanya syirik, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu, dan adanya ifradullah tadi itu adalah bitajarrudi lillah, yaitu dengan mengosongkan segala sesuatu lillahi bi'amalil qulubi, dengan amal-amal hati. Jadi amal-amal hati itu dikosongkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk yang selainnya. Wa a'malul jawarihi, sementara amal-amal jawarih tabi'un laha, itu ngikuti amal-amal hati. Ya, jadi amal jawarih itu mengikuti amal hati.
Artinya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal jawarih itu tergantung dengan amalan hati. Kita sudah sering mendengar inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah apa daging? Darah apa daging? Hah? Darah apa daging? Ya, sakarepe segumpal darah, segumpal daging. Artinya ada mudghah, ya, segumpal darah, segumpal daging di dalam tubuh manusia itu. Ya, idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasadal sairu al jasad. Kan gitu ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah, segumpal daging. Yang kalau kemudian barang ini, anggota tubuh ini bagus, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Kalau ternyata jelek, maka jeleklah seluruh amal perbuatannya, kan gitu ya. Kalau hatinya itu jelek, maka amalnya semuanya dianggap jelek. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya jelek, dalam hal ini adalah kalau tauhidnya rusak, maka rusak pula seluruh amal salehnya. Sekalipun kelihatan amalnya itu amal saleh. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang berhaji, ada orang berinfak, tapi hatinya rusak, dipenuhi dengan keyakinan yang batil. Dia tidak iman dengan takdir, misalkan, maka sia-sia seluruh amal salehnya, sia-sia sholatnya, sia-sia puasanya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Hatinya ada penyakit, yaitu hatinya itu ada noda-noda kesyirikan. Maka sangat penting kita memperbaiki hati kita, jangan sampai ada noda-noda kesyirikan. Kalau ada noda kesyirikan ada dalam hati kita, maka amal-amal jawarih yang kita kerjakan tiap hari itu biasa sia-sia. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amal-amal jawarih ngikuti amal qulub. Al-imanu, jadi iman itu adalah syi'abun, itu ada cabang-cabangnya. Wa a'malun katsiratun, dan juga ada amal-amal yang banyak. Jadi iman itu memiliki cabang dan juga iman itu memiliki amal. Dan amal termasuk bagian dari iman. Amal termasuk bagian dari iman, ya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Enggak, ya. Iman itu tidak bisa dipisah dengan amal. Seperti kita banyak membaca dalam ayat Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka antara iman dengan amal tidak bisa dipisah. Orang yang mengaku beriman, maka konsekuensinya adalah beramal. Beriman tok tanpa amal, maka tidak terbukti keimanannya. Baik, kita lanjutkan. Minha, dan di antara amal-amal yang banyak tadi itu, di antara cabang-cabang dan amal-amal yang banyak tadi itu, ma perkara yakunu min a'malil qulub, ya, adanya dia termasuk amal-amal hati. Jadi iman itu ada kalanya berupa amalan hati. Wa minha, dan di antaranya ada ma yakunu min a'malil jawarihi, ada yang berupa amal-amal jawarih. Jadi ada amal itu amalan hati, ada amal itu nanti amal anggota badan, ya. Wa akaduha wa afraduha amalul qalbi, yang paling tegas, yang paling dikuatkan, yang paling dikokohkan, ya, dan yang paling wajib adalah amal hati. Fa huwa aujabu fi kulli waqtin ala jami'il mukallafin, maka amal hati ini lebih wajib pada setiap waktu dan atas setiap orang yang mukallaf, ya. Jadi amal hati itu lebih wajib, ya, lebih wajib, ya, karena lebih dulu, ya, lebih dulu. Karena apa? Karena amal hati ini yang nanti menjadi poros diterimanya amal jawarih, ya. Fa idza zala amalul qalbi, jika hilang amal hati, zalal iman, maka hilang pula keimanan. Jadi kalau hatinya tidak punya amal hati, gitu ya, artinya hatinya tidak beramal, tidak punya amal hatinya, maka hilang juga imannya, ya, hilang juga imannya. Kama anna salaha sairi a'malil iman adh-dhahirah, sebagaimana bahwasannya baiknya keseluruhan amal-amal iman yang tampak, ai a'malal jawarih, yakni amal-amal jawarih,
manutun itu tergantung, salahuha kebaikannya, wa qabuluha dan diterimanya, bisolahil imanil qalbi dengan baiknya keimanan hati, alladzi huwal aslu yang kesolehan amal hati, iman hati itu adalah hukum asal, dialah asalnya, dialah pokoknya, pondasinya, ya. Jadi pondasinya adalah amal hati. Jadi amal hati itu adalah pondasi, yakni keimanan itu adalah pondasi. Dari pondasi inilah kemudian dibangun di atasnya amal-amal jawarih, ini amal anggota badan. Kalau pondasinya rusak, maka amal anggota badannya ambyuk, kan gitu ya. Ada rumah tanpa pondasi ya roboh, nggak kuat, gitu ya. Dia pasang tembok muter tapi tanpa pondasi, dikasih atap ya ambles ya, kasih kegoyangan dikit aja roboh, kan seperti itu ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin maka demikian juga keimanan ya di dalam dada manusia dan juga amal-amal jawarihnya. Maka amal jawarihnya itu tergantung nanti dengan amal qalbinya, tergantung dengan amal qalbinya, semuanya itu. Contoh misalkan ada orang sholatnya nggak bisa khusyuk. Kira-kira kenapa kok nggak bisa khusyuk? Hatinya, ya hatinya ada penyakitnya sehingga amal jawarihnya nggak bisa khusyuk, kan gitu ya. Ada orang sholat seperti ayam mematuk cowok peti, masya Allah, gitu ya. Itu kira-kira kenapa? Karena hatinya ini nggak sabar untuk sholat yang dawa, yang panjang-panjang, kesuwen sholat itu. Hatinya nggak sabar, gerak gak serantanan gitu ya. Le ono imam kesuwen dibengoki kul huwale gitu ya. Ya, hatinya nggak sabar gitu ya. Itu kenapa? Karena tadi itu imannya tidak memiliki nutrisi, vitaminnya kurang. Akibatnya akan berpengaruh dengan amal anggota jawarihnya, dengan amal anggota badannya. Nanti itu akan terpengaruh. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena iman di dalam hatinya ini kurang, misalkan tatkala dia sholat males ya, tatkala dia beribadah ya, semuanya itu jadi malas. Kenapa? Karena keimanannya kurang. Berbeda dengan orang yang imannya besar, imannya tinggi, maka dia akan bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika, oleh karena itulah, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihi Bada'iul Fawaidi, dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau berkata, fa ma'rifatu ahkamil qulubi, maka mengetahui hukum-hukum hati, ahammu itu lebih penting min ma'rifati ahkamil jawarihi, daripada mengetahui hukum-hukum jawarih. Jadi mengetahui hukum-hukum hati itu lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum jawarih, hukum-hukum anggota badan. Jadi menata hati itu lebih penting daripada menata anggota badan. Benar nggak? Bukan berarti kemudian menghilangkan penataan anggota badan, nggak boleh juga, kan ya. Artinya di sini ada penting, ada yang lebih penting. Bukan berarti yang penting ini ditinggalkan gara-gara yang lebih penting. Enggak, semuanya dilakukan, cuman ada prioritas yang lebih dipentingkan. Jadi misalkan jangan sampai ada sebagian orang yang berhujah, misalkan ya, jadi memperhatikan hati itu lebih penting daripada anggota badan. Lalu dia berhujah dengan itu, gak popo masih gak jilbaban, sing penting hati ini. Ya gak apa-apa masih gak jilbaban, sing penting atine apik. Atine napa? Bagus. Nah, atine jilbabi dan sebagainya, itu kan subhat. Ya, maka ya jawabannya ndak jilbaban itu menunjukkan bahwasanya hatinya mosok rusak. Ada
penyakit, ya. Kenapa kok dia sampai enggak jilbaban? Kenapa kok enggak dia berhijab, enggak menutupi aurat? Berarti di dalam hatinya ada penyakit, ya, di dalam hatinya ada penyakit. Berarti di dalam hatinya itu masih nawar-nawar perintah Allah, masih nawar-nawar larangan-larangan Allah, ditawar dia. Mosok ngine gak oleh, ya. Ya, ngene iki nggare ongkep. Itu kan penyakit dalam hatinya. Ya, itu semuanya penyakit. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya menata hati itu lebih penting daripada menata anggota badan. Bukan berarti mentingkan hati lalu melupakan anggota badan. Ingat bahwasannya anggota badan, amal jawarih, amal zahir kita itu menjadi bukti amal hati. Buktinya id huyal aslu. Jadi mengetahui hukum-hukum hati itu adalah pondasi. Wa ahkamul jawarihi, sementara hukum-hukum al-jawarih anggota badan itu mutafarri'atun anha, terpecah, tercabang-cabang dari hukum-hukum hati. Paham di sini insyaallah ya? Paham di sini temenan? Enggak bingung? Baik, kita lanjutkan. Asluddini, pondasi agama, wa qaidatuhu, dan pilar-pilarnya, indal mu'mini, pada sisi orang mukmin itu, yantaliqu min amalil qalbi, itu bertolak dari amal hati. Jadi pondasi agama dan juga pilar-pilarnya, ada pondasi, ada pilar ya. Di sisi seorang mukmin itu bertolak dari amal hatinya. Alladzi yubda'u, di mana tolakan, ya, tolaan dari amal hati itu bermula bitalaki mahasinil ulumi, dengan menerima, mempelajari, meraih kebaikan-kebaikan ilmu, wal akhbari rabbaniyati, dan berita-berita rabbani. Paham sampai di sini? Belum. Baik. Perlu penjelasan ya, sedikit demi sedikit. Baik. Jadi pokok agama kita dan pilar daripada agama kita itu titik tolaknya dari amal hati. Artinya apa? Pondasi agama kita, kemudian pilar agama kita itu ada di dalam hati. Paham di sini ya? Ukuran diterimanya seluruh anggota badan ini itu kalau pondasinya kuat, kalau hatinya kuat, kalau imannya kuat. Lah kapan iman itu bisa menjadi kuat? Kalau dia itu mempelajari ilmu. Dia punya ilmu. Paham di sini? Dia tahu kebaikan-kebaikan ilmu syar'i. Dia tahu berita-berita Rabbani yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu, ada berita, ya, ilmu tentang perintah, ilmu tentang larangan. Gitu ya. Jadi dia tahu. Kemudian berita-berita Rabbani, berita tentang kematian, berita tentang hari pembalasan, berita tentang penghisapan, berita tentang surga, neraka, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui ilmu itu semuanya, hati menjadi kokoh dengan keimanan. Paham di sini? Sudah paham ya? Allati yang yusmiru, berbuah minha darinya, atau membuahkan minha dari hati yang telah menerima kebaikan-kebaikan ilmu dan berita-berita Rabbani, itu berbuah apa? Ya, yusmiru sa'ira a'malil qalbi, keseluruhan amal-amal hati. Taib. Iman yang kokoh, yang iman itu ada dalam hati, ya, itu akan berbuah dengan buah yang baik di dalam keseluruhan amal hati. Berupa apa? Kal yaqini billah, yakin kepada Allah. Kalau orang itu imannya mantap, maka keyakinannya juga mantap kepada Allah. Yakin dengan rizki Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ya, dia membaca berita dari Al-Qur'an, membaca ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha misalkan. Dan tidak ada satu hewan melata pun di permukaan bumi ini melainkan rizkinya ada pada tangan Allah. Yakin rizkiku sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Gitu ya. Sehingga tatkala seperti itu dia enggak takut hidup. Sebagaimana dia enggak takut
mati, enggak takut hidup. Orang wedi gitu ya, takut hidup jangan kuliah apa ya kan gitu ya. Ya, jangan takut. Hidup itu enggak perlu ditakuti kan gitu ya. Enggak takut hidup sebagainya juga dia enggak takut mati gitu ya. Dia enggak takut hidup karena paham rezekinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia iman dengan qada qadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpanya pasti akan menimpa dan apa yang tidak menimpanya ya tidak akan menimpa dia. Yakin itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia enggak takut hidup sebagaimana dia enggak takut mati. Ya, hidup sudah ada ajalnya, mati sudah ada ketentuannya. Seperti itu jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mendapatkan berbagai macam kesenangan, berbagai macam kebahagiaan dan sebagainya, dia tidak lupa diri, lupa daratan. Tatkala dia mendapatkan kesusahan, kesengsaraan dan sebagainya, ya sudah diterima dengan penuh kesabaran. Ini sifat orang mukmin. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau menimpanya kesenangan dia bersyukur, itu baik untuknya. Kalau menimpanya kesusahan madarat maka dia bersabar, maka itu adalah baik untuknya. Yakin ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia kemudian ada panggilan untuk ke medan jihad, maju, tidak akan mundur. Kenapa? Yakin. Ya, ma asobani illa ma kataballahu li, kan gitu. Mantap. Tidak akan menimpa aku kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, maju. Tatkala dia mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Yakin. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah maka dia akan mengganti. Yakin. Dia tidak ragu-ragu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iman yang mantap melahirkan keyakinan yang luar biasa. Yakin yang luar biasa menghasilkan apa? Amal yang juga yang luar biasa. Nah, sekarang ini juga bisa menjadi ukuran kita. Amal kita sekarang kok gak luar biasa, berarti yakinnya juga biasa aja. Imannya berarti ya gitu aja, kan gitu ya. Jadi itu bisa di sana, bisa dilihat di sana jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal hati apa yang lain? Tadi itu ya kal yaqini billah. Yang kedua wa ikhlasid dini lahu. Lalu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi agamanya hanya untuk Allah, ibadahnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang selainnya. Tatkala dia beribadah ya tidak riya, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin didengar orang, tidak ingin mendapatkan apa yang ada di sisi manusia, hanya ingin mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal mahabbati lahu, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, yang namanya cinta itu rela berkorban, itu cinta gitu ya. Itu cinta, rela berkorban demi yang dicintai, bukan untuk memiliki gitu ya. Ngono jare arek nom ya, cinta bukan untuk memiliki kan gitu. Ya, jadi cinta itu rela berkorban demi yang cinta itu. Kalau sudah mahabbah, maka apapun dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, maka apapun dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Bagaimana kecintaan mereka kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Mereka rela berkorban, menjadikan diri mereka sebagai tameng hidup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wal mahabbati lahu ya, cinta kepadanya. Wa tawakkuli alaihi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya, dia yakin dengan ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Sudah ini ya, yakin ini. Tawakal kepada Allah akan memberikan kecukupan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada jalan keluar. Yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir dari apa? Lahir dari apa tadi? Iman yang sebelumnya dipupuk dengan
ilmu. Jadi iman itu harus dipupuk dengan ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis-majelis ilmu yang semacam ini itu untuk memupuk iman. Ya, untuk memupuk iman. Sudah banyak contohnya orang yang dia itu hadir di majelis ilmu, kemudian sedikit demi sedikit menjauh, akhirnya pupuke tambah suwe tambah tipis, tambah entek, ilang blas, ya wis ilang. Seperti itu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Akibatnya kalau sudah seperti itu ya jelas nanti kecintaan dengan majelis ilmu berkurang, kecintaan dengan orang-orang soleh berkurang, kecintaan dengan sunnah juga akan berkurang, kecintaan dengan ilmu, kecintaan dengan amal-amal syar'i juga akan berkurang. Kenapa? Karena pupuke wis mulai expired, entek masa berlakunya, semakin ditinggalkan, gitu ya. Maka sesungguhnya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu mendapatkan masalah, tatkala seseorang itu mendapatkan musibah, jangan mengkambing hitamkan majelis ilmu. Gitu ya. Jangan mengkambing hitamkan majelis ilmu, justru hadir di majelis ilmu, datang wis. Gitu ya. Datang ke majelis, maka di majelis ilmu lah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, tumakninah, ya, hati diberi suntikan keimanan seperti itu. Kenapa? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, yang namanya keimanan, kelapangan dada yang memberikan siapa? Allah. Yang memberikan jalan keluar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan keluar ke lapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala itu menurut sunnahnya tidak diberikan cuma-cuma, mesti dengan usaha. Ndak cuma-cuma, ada usaha. Sekalipun usahanya gak ada hubungane. Apa hubungane? Hadirnya jitok ambek oleh duit. Ya. Apa hubungannya kan gitu ya? Kayak gak ada kayak gak ada hubungannya, ya, dengan lancarnya rezeki dan lain sebagainya. Sepertinya nggak ada hubungannya. Tapi justru di majelis ilmulah di sana, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kunci-kunci rezeki di sana, ya. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya wasyukri lahu, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya pada sesuatu yang senang saja? Lek senang tok syukur alhamdulillah. Lek susah golek bersyukur. Lek susah golek bersyukur? Boleh, tergantung imannya dewe-dewe kan gitu ya. Tergantung tingkatan imannya sendiri. Kadang orang itu mendapatkan musibah, ya dia alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, alhamdulillahnya kenapa? Dia bersyukur kepada Allah. Barangkali dulu aku pernah berbuat dosa, sehingga sekarang dosanya itu dibalas kontan di dunia, biar di akhirat tidak ada siksa, tidak ada azab. Alhamdulillah di dunia rek. Mari alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kan iman, ya. Itu yang bisa berkata seperti itu adalah keimanan, ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, ungkapannya adalah apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Keadaan seneng ya alhamdulillah, gak seneng ya alhamdulillah. Demikian jamaah sekalian. Was-sabri ala hukmihi syar'i wal qadari. Nah, syukur dan sabar di atas hukum Allah, baik secara syar'i maupun qadari. Secara syar'i, ya, perintah dan larangan. Bersyukur adanya perintah, bersyukur dan bersabar adanya larangan, ya. Bersabar dengan hukum-hukum syar'i, ya, tentang larangan, tentang perintah, ya. Kemudian hukum qadari, hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan apa saja diterima kita. Ya, seorang mukmin akan senantiasa menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Ya, dijadikan susah diterima karena memang iman ini takdirku baik. Ya, dijadikan senang ya diterima, alhamdulillah ini takdirku baik, gitu, ya. Ini makna sudah sering kita sampaikan, raditu billahi
Robba, aku ridho Allah sebagai Robku. Lek wis ridho diapakno ae sak karepe. Pokoke dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal khaufi minhu, jadinya berbuah takut kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang tidak membuat lari, tapi takut yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk berbuat maksiat, takut dengan azab dan lain sebagainya. Yang berikutnya warraja'i lahu, berharap rahmat terhadapnya. Ya, jadi roja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terporos pada 3 hal. Mahabbah, kemudian khauf dan roja. Ya, jadi 3 hal ini, karena mahabbah, karena cinta, kemudian karena khauf takut dan roja berharap. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu dibawa dengan sayap apa? Khauf dan roja. Diibaratkan burung oleh para ulama, ya. Khauf dan roja seimbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan khauf tok nanti jadinya seperti orang khawarij. Jangan roja tok nanti jadinya seperti orang murji'ah. Jangan mahabbah tok nanti jadi seperti orang sufi. Terlalu cinta wis gak apa-apa masih mlebu neraka pokoke le ridho. Gitu ya. Kan salah. Ya, kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu kan salah, gitu ya. Ketimbang mlebu swarga tapi dimurkai, dibendu. Nah, ini kan juga salah. Nggak mungkin ada orang masuk neraka dirahmati, nggak ada orang masuk surga dibenci. Nggak mungkin, ya. Maka beribadah kepada Allah langsung 3 hal itu. Ya mahabbah karena cinta, ya khauf karena takut kepada Allah, ya roja karena berharap ampunan Allah. Selanjutnya wal muwalati fihi. Berbuah juga loyal, ya, loyal kepada Allah, wal muadati fihi, dan bermusuhan karena Allah. Loyal karena Allah, bermusuhan karena Allah. Ini tidak mungkin ada melainkan bersumber dari iman. Iman yang didasari dengan ilmu. Kalau orang itu beriman didasari dengan ilmu, maka dia akan loyal dengan Islam, kemudian akan muadah terhadap musuh-musuh Islam, gitu ya. Jadi loyalnya dengan Islam, lalu bermusuhan dengan musuh-musuh Islam. Wadzulli wal khudu'i, yakni tunduk, wal ikhyan, semuanya ini maknanya sama, ya. Wadzulli wal khudu'i wal ikhbati lahu, tunduk. Apa bahasa lain sinonimnya tunduk? Patuh. Enggak, taat, ya. Tunduk, patuh. Apa mana ya bahasa sinonimnya? Kalah, bahasa Indonesia kentean palingnya. Ya, menunduk ketundukan diri, ya, menghinakan diri, merendahkan diri, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu juga sumbernya dari iman yang didasari oleh ilmu. Wa tuma'ninati bihi, dan tuma'ninah tenang dengan Allah, wa ghairi dzalika katsirun, dan yang selainnya itu banyak. Demikian sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kata mu'allif di sini, wan nasu fi a'malil imanil batinati wadh-dhahirati, dan manusia di dalam amal-amal iman yang batin maupun yang zahir, yatafawatuna fi maratibihi, mereka itu berbeda-beda di dalam martabat-martabat mereka, tingkatan-tingkatan mereka, wa darajatihim, dan derajat-derajat mereka, bihasabi adaiha, disesuaikan dengan penunaiannya, pelaksanaannya. Jadi manusia itu amal iman batin maupun dohir. Iman batin itu yang ada dalam hati seperti tawakal dan teman-temannya. Yang dohir itu amal anggota badan kita seperti sholat dan teman-temannya. Maka manusia di dalam amal-amal ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pelaksanaannya. Kaman wa kaifan, baik berupa kuantitas maupun bukan kualitas.
kaman itu ya kuantitas, ya kualitas. Kaifan itu tata cara. Ya bahasa keren ini Lek ngomong kualitas, kuantitas, kaman kaman itu bisa kita katakan kan jumlah ya, kuantitas lek jumlah ya. Lek kaifian tata cara mungkin kualitas gitu ya. Diterjemah gitu. Kalau terjemahan di sini apa? Di sini terjemahannya sih ndelok jumlah dan cara ngarane. Kurang keren terjemahannya. Ya, bikhasa bi adaiha kaman wa kaifan. Disesuaikan dengan penunaiannya baik kuantitas maupun kualitasnya ya, baik jumlah maupun tata caranya. Itu berbeda jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas berbeda. Misalkan ada orang sholat sunnahnya yang satu rakaat, yang satu 3 rakaat. Beda enggak? Beda. Secara kamiyah, yaitu jumlah berbeda. Berbeda juga yang satu ini 1 rakaat. 1 rakaat misalkan ya 10 menit. Ngomong contoh aja loh, contoh itu ya, contoh ya. Ya, yang sini 3 rakaat 10 menit juga beda apa namanya kuantitas, juga beda kualitas. Itu beda sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin baik pelaksanaan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi semakin baik pula kualitas keimanan. Maka antara iman dengan ya amal hati yaitu iman dengan amal jawari itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau seseorang itu ingin meningkatkan amal hatinya, ingin meningkatkan imannya, maka dia harus meningkatkan apa? Amal zahirnya. Kalau dia ingin meningkatkan amal batinnya menuju derajat yang tinggi meningkat terus, maka caranya adalah dengan meningkatkan amal zahirnya. Itu berbanding lurus, tidak bisa dipisah. Ya, makanya dalam pengertian iman itu adalah qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyati. Kan itu ya. Jadi iman itu adalah ucapan di lisan, keyakinan di dalam hati, lalu amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita banyak beramal, maka iman kita naik, terus naik. Kalau kemudian maksiat, maka iman kita akan turun. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina saat dia berzina dia dalam keadaan beriman. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya pada saat dia bermaksiat, contohnya dalam hadis itulah berzina, maka imannya itu tercabut dari dirinya. Begitu kemudian dia selesai, maka iman kembali kepada dirinya. Seperti itu. Paham insyaallah di sini? Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa terpisah antara amal batin dengan amal zahir. Ya. Dan termasuk cara mengobati penyakit-penyakit hati itu adalah dengan memperbanyak amal zahir. Ya, amal zahir ini bisa memperbaiki penyakit hati. Ya, demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka manusia yang berbeda-beda derajat tingkatan mereka ya di dalam amal batin dan amal zahir tadi itu, ya, perbedaan mereka itu terkait dengan tingkat pelaksanaannya, kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana. Maka perbedaan mereka, kata mu'allifah di sini, faminhum zalimun li nafsihi. Maka ada di antara mereka yang zalim kepada dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Ya, mendolimi dirinya sendiri. Ini ero aja nih, tapi dilanggar aja kan gitu ya. Ero aja nih, tapi dilanggar aja. Gak apa-apa, saiki engko tak sholat tak tobat. Maring ini aku tak wudhu marono sholat tobat lah mari ya. Gitu ya.
Ini namanya zalim kepada dirinya sendiri. Seru saja nih, gitu. Seru lagi enggak oleh tapi dilanggar aja. Zalimul li nafsi misal. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang-sedang saja. Muqtasid, sedang-sedang saja. Ya kenapa sih wong muqtasid sedang-sedang saja nih? Ya pokoknya ngelakoni perintah ninggalno larangan. Wis pokoknya ngelakoni perintah ninggalkan larangan. Liyane wis gak wis. Muqtasid sedang-sedang saja. Wis biasa. Ya. Tapi yang biasa ini sudah luar biasa. Paham di sini? Yang biasa ini sudah luar biasa. Jangan dikira ini enggak luar biasa. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal apa yang Allah wajibkan kepada saya." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia tentang sholat 5 waktu dan seterusnya yang wajib disampaikan. Maka dia mengatakan la azidu. Ya, aku enggak mau nambah. Maka Nabi SAW mengatakan dakhalal jannah in shadaq, maka dia masuk surga kalau jujur. Cukup sudah, muqtasid itu sudah. Ya? Sudah? Ya. Bisa ini saja sudah luar biasa. Bisa ini sudah luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada di antara mereka itu yang segera dengan kebaikan-kebaikan. Seluruh perintah dia kerjakan, seluruh larangan dia tinggalkan, ditambah yang makruh dia tinggalkan, yang sunnah dia kerjakan. Ini sabiqun bil khairat. Kalau muqtasid tadi pokoknya perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, makruh arep. Ya makruh Arab sian gitu ya. Saya dilakukan aja pokok makruh nih si Arab. Sunnah gak pati Arab. Ya ini muqtasid. Tapi ada beda tipis di sana. Kalau kemudian dia enggak Arabnya itu karena gak seneng sunnah, zalimun li nafsihi. Itu tipis loh. Antara orang yang tidak mengamalkan sunnah dengan enggak mau sunnah itu bedanya tipis, sak sritok. Hati-hati, sak sritok. Misalkan orang itu masuk masjid langsung duduk misalkan gitu ya. Kemudian lah kok gak sholat. Kan Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk kecuali hingga dia sholat 2 rakaat. Lah kok langsung lungguh? Wah, atasane sunnah kok medenteng. Nah, kira-kira ini masuk sing di orang ini. Zalimun li nafsi, langsung anjlok deh lah ngomong ngono. Kenapa? Meremehkan sunnah. Kan bedanya tipis toh? Tipis itu bedanya kan gitu ya. Beda kalau jawabnya iya aku tapi aras-arasan beda gitu ya. Jawaban si keliru wis beda. Jawaban keliru wis beda. Ambek ku mang sampean kok senenge barang makruh-makruh iki. Wah, atasane makruh ae lho. Lah beda zalimun li nafsihi. Tapi lek ngomong iya aku lek makruh tapi aku sik angel ninggalno iki. Beda maneh. Paham di sini insyaallah ya? Jadi bahasa itu ya bisa menentukan. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada orang yang bersegera dengan kebaikan. Wa kullu sinfin min hadhil asnafi, dan masing-masing golongan dari golongan-golongan ini ats-tsalatsati yang 3 aidon juga lahum bagi mereka manazilu, tingkatan-tingkatan. Jadi orang zalimun li nafsi itu punya tingkatan-tingkatan yang berbeda. Orang yang muqtasid juga bertingkat-tingkat. Orang yang sabiqun bil khairat juga bertingkat-tingkat. La yuhsiha illallahu ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bertingkat-tingkat. Dari bertingkat-tingkatnya orang yang masuk dalam kategori zalimun li nafsihi, kategori muqtasid, kategori sabiqun bil khairat, perbedaan mereka ada pada apa? Amal. Perbedaan mereka ada pada amal. Amal apa?
Amal apa? Yang ada kaman wa kaifan, yang ada kuantitas dan kualitas, yaitu amal jawarih. Ya, jadi amal jawarih itu bisa menjadi ukuran, dan yang bisa mengukur hanya Allah loh ya, manusia yang bisa mengukur loh ya. Yang menjadi ukuran tingkatan dia ada pada mana. Kalau zalimul li nafsi pada tingkatan yang mana? Kalau muqtasid pada tingkatan yang mana? Kalau sabiqum bil khairat pada tingkatan yang mana? Maka yang menentukannya itu adalah amal jawarih. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami insyaallah di sini? Dilanjutkan? Baik. Wa yaqulu Ibnu Rajab, dan berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala athna syarhihi, di tengah syarah penjelasan beliau haditha, sebuah hadis, ala wa inna fil jazadi mudghatan. Ingat, dan sesungguhnya di tubuh itu ada segumpal daging, segumpal darah. Al hadis. Tatkala beliau menjelaskan hadis ala wa inna fil jasadi mudghatan, maka beliau berkata wa fihi, dan di dalamnya, ini dalam hadis itu, isyaratun, terdapat isyarat, ila, kepada anna salaha harakatil abdi, bahwasanya kebaikan gerakan-gerakan hamba, bijawarihihi, dengan anggota badannya, wajatina bihi, bahwasanya salaha harakatil abdi, bahwasanya kebaikan gerakan-gerakan hamba itu bijawarihihi, dengan anggota badannya, wajatina bihi, dan jauhnya dia, lil muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, watiqaihi, dan menjaganya dia, menjaga dirinya dia dari apa? Lisyubuhati, dari perkara-perkara syubhat. Ya, jadi kalau dia ingin hatinya baik, kemudian anggota badannya itu juga baik, gitu ya, maka dia harus menjaga amal anggota badannya, menjauhi dengan menjalankan segenap perintahnya, meninggalkan segala apa yang diharamkan, menjaga diri dari yang syubhat. Itu cara untuk memperbaiki amal hati dan amal jawarih. Bihasabi salahi harakati qalbihi, dengan sesuai kebaikan gerakan daripada hatinya, ya. Jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maknanya atau bacanya begini, anna salaha harakatil abdi bijawarihi wajidnabi lil muharramati wa tiqai li syubhati bihasabi salahi harakati qalbihi. Baiknya amal anggota badan seseorang, dan baiknya seseorang meninggalkan apa yang diharamkan, dan baiknya seseorang di dalam menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat itu sesuai dengan kebaikan hatinya. Atau sebaliknya, orang itu mampu melaksanakan ketaatan, orang itu mampu meninggalkan yang haram, orang itu mampu meninggalkan yang syubhat karena hatinya, karena imannya. Paham di sini ya? Karena imannya, gitu ya. Karena imannya, maka dia mau untuk beramal, mau untuk menjalankan perintah. Karena imannya, maka dia mau untuk meninggalkan larangan. Karena imannya, maka dia mau meninggalkan apa-apa yang syubhat. Kan itu ya. Dan ternyata hati yang bisa menyetir amal anggota badan tidak bisa seperti itu kalau tidak didorong dengan amal. Paham di sini? Muter aja, gitu ya. Itu muter, tidak bisa dipisah. Untuk bisa mendapatkan hati yang seperti itu, maka harus beramal.
gitu ya, harus beramal. Kalau sudah beramal, latihan, maka hatinya dibuat seperti itu, akhirnya hati itu akan semakin menguatkan amal. Paham di sini insyaallah? Ya, contohnya misalkan kita latihan sholat 5 waktu dulu masa kecil ya, latihan sholat 5 waktu. Awal kita latihan sholat 5 waktu itu ndak ada perasaan takut meninggalkan sholat 5 waktu, ada nggak? Ndak ada. Gak wedi blas wis podoke. Gitu ya. Pengen sholat ya sholat, gak pengen sholat ya gak pengen sholat. Tapi tatkala tiap hari sholat ya dilatih, maka hati tumbuh perasaan takut. Begitu bangun kesiangan, pucet. Gitu ya. Takut luar biasa. Waduh, sobok lewat, wedi. Itu yang membuat apa? Perasaan takut seperti itu? Hati. Dan hati tadi bisa seperti itu karena apa? Dibiasakan, dikondisikan hati, gitu ya. Maka kalau kita ingin hati kita terkondisi dengan keimanan, maka kondisikan hati kita dengan terus beramal. Itu maksudnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang mengatakan ya lah pokok sampean gak budal-budal salat, durung oleh hidayah. Si enak durung wayahe engko lek hidayah teko aku salat karepku dhewe ya. Gak iso, Mas. Gitu ya. Orang itu pengin bisa salat gitu ya, ndak ngenteni hidayah. Salat toh engko dikasih hidayah. Ya, orang mencari bukan menerima. Ya lek nabi, sama duduk nabi. Nabi itu oleh hidayah langsung gak kade amal dikai hidayah dipilih jenenge Mustafa, orang pilihan sampean gak dadi nabi kok golek wangsit gitu ya. Gak iso sama sekalian Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu walladzina tadau zadahum hudan. Dan siapa yang mencari petunjuk, maka kami tambah untuknya petunjuk. Jadi petunjuk itu dicari, semakin kita mencari ditambah, semakin kita mencari ditambah, kita beramal ditambah. Semakin banyak kita beramal, maka iman kita akan semakin bertambah. Demikian jamaah sekalian, moga Allah Subhanahu wa taala ojo dienteni. Seperti ada sebagian orang yang tadi kita contohkan, kok aku oleh hidayah lak salat dhewe ya, gitu ya. Lapa sampean kok gak jilbaban, Mbak? Durung oleh hidayah. Sampai kapan ngenteni mati ya? Gitu ya. Nggak ngenteni mati dijilbabi sampean. Apa laran dijilbabi gak jilbaban dhewe, gitu ya. Misal demikian jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, fa in kana qalbuhu saliman, maka jika hatinya itu selamat, laisa fiha illa mahabbatullah, tidak ada di dalamnya melainkan kecintaan kepada Allah, wa mahabbatu ma yuhibbullah, dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah, wa khasyatullah, dan takut kepada Allah, wa khasyatul wuqu'i fi ma yakrahuhu, dan dia takut terjerumus kepada apa yang Allah benci, gitu ya. Maka soluhat harakatul jawarihi kulluha, maka menjadi baguslah, baiklah gerakan-gerakan anggota badan semuanya. Wa nasya'a anha, dan tumbuh darinya ijtinabul muharramati kulliha, meninggalkan segala yang diharamkan semuanya. Wa tawaqqa, dan dia akan apa? Menjaga diri, melindungi dirinya dari asyubuhati, dari perkara-perkara yang syubhat, hadran minal wuqu'i fil muharramat, demi menjaga diri dari terjerumus kepada apa-apa yang diharamkan. Demikian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sana iman itu dipupuk, dipelihara, dicari yang pertama. Lek wis ketemu ditandur sing temenan, dikasih pupuk dan dirawat baik-baik. Jangan sampai sia-siakan. Karena iman, hidayah itu mahal. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita wajib mencari hidayah. Lewis ketemu hidayah, pegang erat-erat, ditandur dalam-dalam, dikasih pupuk tiap hari, dirawat baik-baik, dipageri. Jangan sampai ada yang menginjak-injak ya. Itu ibaratnya gampangannya seperti itu. Ya, iman itu bukan ditunggu uwit itu sampai enteni gak ngaramoro nang sampean.
Gitu ya. Kalau kita gambarkan hidayah itu uwit gak ngarah mlaku nang sampeyan gak sampeyan mlaku nang wit iku mango enteni rene sampai kiamat gak marang moro. Kan gitu ya. Itu ibaratnya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan iman itu dengan pohon korma kan ya. Seorang mukmin diibaratkan dengan pohon korma, diibaratkan dengan pohon ya Mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencari dan mendatangi pohon itu, tidak mungkin pohon itu mendatangi kita, tidak mungkin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh, nggih, ada didik nggih. Wahuna, dan di sana ya berazu soal. Muncullah pertanyaan. Limadha, kenapa kanal iman ahabbal a'mali ilallahi ta'ala? Muncul pertanyaan. Karena pembahasan kita, amal pertama yang paling cintai oleh Allah adalah iman. Pertanyaannya kenapa kok iman itu menjadi perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya li'anna fihi, dikarenakan fi tahqiqihi, di dalam merealisasikan keimanan terdapat apa? Istighna'an billah, merasa cukup dengan Allah. Orang yang beriman dia mencukupkan dirinya dengan Allah Ta'ala anjamil makhlukat, dari seluruhan makhluk. Dia enggak butuh dengan makhluk. Yang dia butuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak terkait dengan makhluk, hatinya hanya ditambatkan kepada Allah. Waltifatal qalbi ilaihi wahdah, dan menolehnya hati hanya kepada Allah semata. Wa tajarrudi amman siwa, dan lepas dari selain Allah. Wa hadha huwa haqiqatul ibadah, dan inilah hakikat dari ibadah. Allati min ajliha, yang karenanya khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan al-jinna wal insa, menciptakan jin dan manusia. Wa anzalal kutuba, yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitab. Wa ba'atsar rusula, dan karenanya Allah mengutus para rasul. Wa ja'alat tsawaba wal iqaba, dan karenanya Allah menjadikan ada pahala, ada hukuman, yakni ibadah. Karena ibadah. Gitu ya, karena ibadah. Karena untuk mengesahkan Allah. Karena itu ya, karena untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Maka karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kemudian Allah menciptakan jin dan manusia, menurunkan kitab, mengutus para rasul, menciptakan surga dan neraka, memberikan pahala dan siksa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibadah tidak akan diterima tanpa iman. Ibadah tidak akan diterima tanpa iman. Surga tidak akan bisa diraih tanpa iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Tidak mungkin bisa masuk surga kalau enggak bawa kuncinya, dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa, walan yastaghniyal qalbu, dan hati tidak akan pernah merasa cukup, an jami'il makhluqati, dari seluruh makhluk, illa bi an yakunallah, melainkan dengan adanya Allah, huwa maulah, dialah penolongnya, alladzi la ya'budu illa iyyah, yang dia tidak menyembah kecuali kepadanya, wala yasta'inu illa bihi, dia tidak minta tolong melainkan hanya kepada Allah. Jadi dia tidak butuh dengan makhluk, hatinya hanya butuh kepada Allah. Dia minta tolong hanya kepada Allah. Wala tawakkal illa alaih, dan dia tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wala yafrahu illa bima yuhibbu wa yardah, dia tidak akan bahagia kecuali dengan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Jadi dia akan bahagia hatinya kalau melakukan sesuatu yang Allah cintai. Hatinya akan bahagia kalau dia bisa melakukan sesuatu yang Allah ridai. Wala yakrahu illa ma yubghidhu wa yakrahuhu, dan dia tidak akan benci kecuali kepada apa yang Allah benci dan Allah, ya maknanya sama ya, benci dan murkai. Wala yuwali illa man walahullah, dan dia tidak akan loyal kecuali kepada orang yang Allah loyal kepadanya, yang membantunya. Wala yu'adi illa man adahullah, dia tidak akan memusuhi kecuali kepada orang yang Allah memusuhinya. Wala yamna illa lillah, dia tidak akan menolak kecuali karena Allah. Ya, ini semuanya karena apa?
iman. Tidak mungkin itu ada tanpa keimanan. Fakullama qawiya ikhlasu dinihi lillah, maka setiap kali kuat keikhlasan agamanya karena Allah, kamulat ubudiyatuhu, maka sempurnalah ubudiyahnya, yakni penyembahan dia kepada Allah. Wastighna'uhu, dan merasa cukupnya dia kepada Allah, anil makhlukati, dari keseluruhan makhluk, ya. Jadi kalau sudah semakin kuat ikhlasnya, semakin sempurna ubudiyahnya, semakin sempurna merasa cukupnya dia dengan Allah, ya. Wa bikamali ubudiyatihi lillah, dan dengan sempurnanya ubudiyah dia kepada Allah, yabra'uhu minal kufri wasyirki, maka itu akan melepaskan dirinya dari kekufuran dan kesyirikan. Dan lepasnya seseorang dari kekufuran dan kesyirikan maknanya bebasnya dia dari api neraka, ya. Fahadzal amal, maka amal ini huwal fadil, inilah yang utama. Wa ghairuhu, dan yang selain iman, dunahu, ada di bawah iman. Fil fadli, di dalam karunia, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama dari amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu iman. Paham soal sampai di sini? Baik. Jelas apa yang diterangkan tadi? Jelas ya? Nanti poin yang kedua, sanian ahabbul a'mali lillahi silaturahim. Pertemuan depan kita akan bahas silaturahim, menyambung tali rahim. Baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhal. Anda angkat? Ya. Syukur. Jadi di tempat kerja kita pengennya sholat berjamaah, tapi ternyata yang jadi imam kecepatan, nomor satu diganti imamnya, dipecat tuh imam, ya, kan podo-podo kerja di pabrik kan gitu ya, dia bukan tuan rumah, kita juga bukan tuan rumah, podo tamu udah diangkat itu, podo tamu ya, itu yang pertama. Mungkin diganti, ya diganti dia ojo-ojo ya, rundingan sama teman-teman, iku kecepatan sholatnya kok gak sawak dewi gitu ya. Kasihan juga dia nanti nanggung dosanya setiap orang yang menjadi makmumnya, ya, karena imam domin, imam itu penanggung jawab. Kalau benar maka pahalanya semuanya, kalau salah maka dia menanggung dosa semuanya. Maka diganti imamnya. Itu ya. Jangan dia, ya, jangan dia yang jadi imam, ya, dicari, dipilih di antara teman-teman itu mana yang terbaik di antara mereka, ya, yang tumaknina sholatnya itu yang jadikan sebagai imam, ya. Dan hendaknya jangan sholat sendiri atau berjamaah. Kalau misalkan kadung keblobok, waduh kalau cepet, ya ngulangi mana, gitu ya. Diulangi lagi sholatnya. Atau pada saat sholat dia imam, kemudian ternyata kecepatan, ya sudah langsung mufarokoh aja saat itu juga, mufarokoh, ya, memisahkan diri dari jamaah pada saat itu juga tidak ada masalah. Kalau memang tidak dikhawatirkan ada fitnah, ya langsung mufarokoh, langsung sholat sendiri. Dalam di tempat itu juga langsung mufarokoh sholat sendiri, karena imamnya tidak tumakninah, langsung kita sujud sendiri, rukuk sendiri, berdiri sendiri dan seterusnya, tidak mengikuti dia lagi. Kenapa? Karena tadi itu dia tidak tumakninah. Sementara tumakninah adalah rukunnya sholat, rukun sholat. Kalau rukunnya ditinggal maka dia tidak sah. Baik jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang zuhud itu bagaimana. Yang kedua pertanyaannya tentang ada panggilan jihad, tapi dia mengatakan masih ada jihad yang lain, gitu ya. Yang pertama tentang zuhud. Zuhud itu maknanya adalah dunia itu di tangan bukan di hati. Itu sudah gampangannya gitu. Zuhud itu dunia di tangan bukan di hati. Tatkala di tangan, kadang-kadang kita memegang sesuatu itu isine titik, isine akeh. Ya, makanya orang zuhud itu bisa melarat, bisa
kaya. Itu orang zuhud. Abdurrahman bin Auf, azhadun nas, manusia yang paling zuhud. Kan itu ya, kalau dibandingkan dengan manusia zaman sekarang misalkan ini azhadun nas, tapi dia kaya raya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saudagar kaya. Utsman radhiyallahu taala anhu saudagar kaya. Maka semuanya mereka adalah orang-orang kaya, tapi apa? Dunia mereka cuma di tangan, tidak ditaruh dalam hati. Abu Bakar dengan hartanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seluruh hartaku infak di jalan Allah. Wabeh dikekno kabeh bres. Ya kan ya? Jadi hartanya dunianya di tangan aja nyoh. Gitu gampang aja. Enggak di dalam hati. Kan dalam hati kan rogo-rogoe jero kene. Wangel. Wangel abot kate ngetokno. Itu di dalam hati wangel rogo sik loren operasi barang gitu. Derek jero gini. Ya, tapi taruh di tangannya, di tangan gampang diculno ngene tok. Itu ya. Itu orang zuhud. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala membeli sumur dengan harga miliaran kalau sekarang kan gitu ya. Ya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membiayai peperangan, ya, memberikan sekian ribu onta, sekian ribu kuda berikut perbekalan dan sebagainya. Ikhlas karena Allah, ringan ditahan. Kenapa? Dunianya ditaruh di tangan. Gitu ya. Jadi zuhud itu jangan diidentikan dengan melarat ke Arab dunyo. Lek ke Arab dunyo ya aja urip ndek. Lek ke Arab dunyo aja mangan blas mesisan. Jadi ke Arab dunyo gitu ya. Aja mangan, aja ngombe, aja kelamben. Wong selagi masih gelem makan belum minum, saya kelamben berarti si Arab dunia. Jadi zuhud itu bukan ke Arab dunia, enggak, cuma menempatkan hak dunia itu di tangan, enggak di dalam hati. Sehingga kapan saja dibutuhkan dikeluarkan, diculno ya diculno. Kan itu ya. Kadang-kadang misalnya bawa sesuatu ya, diculno diincrit-incrit kan gitu ya. Di kan itu ya. Di sini ya. Tapi diculno kadang brek ucul kabeh entek. Itu namanya zuhud. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, enggak ada taruh dalam hati. Paham di sini ya? Jadi zuhud kaitannya dengan iman gimana? Ya no? Kaitannya dengan iman pelajarannya tadi gimana? Antara zuhud ya. Jamaah sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, orang tatkala dia zuhud hartanya di dunia ditaruh di tangan, berarti dia itu menghilangkan satu penyakit di dalam dadanya. Apa? Bakhil. Itu ya. Jadi dia menghilangkan satu penyakit hati di dalam dadanya, yaitu bakhil, pelit. Hilang dalam dadanya penyakit pelit. Dan untuk menghilangkan penyakit pelit ini dalam dada kira-kira bagaimana caranya? Yo sing ngakeh infak. Kan gitu ya. Dilakukanlah lawannya, aku kok pelit sih rek. Kate ngene ci abote, culno terus ae sesuai biasa, lapang sesuai gitu. Jadi ojo takon kula niki Ustaz kok mleki ya, kok bakhil ya gitu ya. Ya ono carane ngilangi. Carane ngilangno tono terus, itu caranya obatnya sudah. Kok bakhil, keluarkan aja sudah. Jangan menyimpan sesuatu yang membuat hati kita bakhil. Ya contoh misalkan suami terhadap istrinya kok bakhil gitu ya. Nyekel duit kok nyeket temai gitu ya. Angel oleh metu nang bojone perhitungan, mang oleh pira laporan ndi? Waduh, nemen rek laporane pira gini. Lah kalau sudah ada bakhil semacam itu ojo melok nyekel duit kekno kabeh. Nanti hilang sama sekali kebakhilan dalam diri. Jadi caranya itu kalau kita ada penyakit bakhil, maka jangan pegang harta itu. Ya gitu ya, dilepas saja. Kalau dilepas kan gak ono bakhile kan gitu ya. Apa sing kate ditokno wong gak ono. Ya, akhirnya enggak bakhil. Jadi tadi itu, kenapa kok bisa tangan di tangan dunia di tangan zuhud? Karena dalam hatinya enggak ada sifat bakhil. Karena sudah enggak ada sifat bakhil, maka gampang sekali dunia itu ditaruh di tangannya. Tapi kalau masih ada sifat bakhil ini menyedot dunia. Mau infak ojo, ya mau ini ojo, ini terus ojo biasae anakmu ya apa, keluargamu ya apa kan gitu biasa ya.
keluargamu ya apa, awakmu dhewe ya apa, kan gitu. Itu namanya memelihara bakhil di dalam hatinya. Nah, itu dilawan ya, dilawan dengan kebalikannya lawannya. Kalau bakhil itu lawannya adalah dermawan, maka belajar bagaimana orang dermawan. Wis tokno ae wis, apot-apot itu ditokno sampai biasa, lapang. Kan seperti itu kebiasaan kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita itu ada di antara kita kan sulit untuk mengucapkan salam kepada orang. Kan itu ya. Kata ngucapane seorang mele nuwun sewu timbang assalamualaikum. Iya. Anak liwat apa mele nuwun sewu timbang assalamualaikum. Kan gitu ya. Maka bagaimana caranya? Yo salam terus saya suwe. Biasa, kulino enteng lesan itu gitu ya. Awalnya abot, bagaimana caranya menghilangkan abotnya? Terus menerus disampaikan. Jadi coba takon yo apa caranya saja gampang. Yo gampang no. Gini aja gampangnya ya. Biasakan untuk mengucapkan salam. Dan itu adalah obat secara umum untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Kita lakukan lawannya. Maka hilanglah penyakit itu biidznillah. Paham soal di sini ya? Ya demikian. Lalu kaitannya dengan tadi itu jihad, ini ada panggilan jihad misalkan gitu ya. Kemudian yang lain mengatakan enggak usah kita di sini toh bisa berjihad, jihad dengan orang tua kita, jihad dengan anak istri kita, jihad dengan dan sebagainya. Maka jawabannya jihad yang mana? Kalau jihadnya itu ada dua ya. Ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah. Jihad fardu ain dan jihad fardu kifayah. Jihad fardu ain itu kala jihad difa, membela diri. Misalkan negeri kita tercinta ini Indonesia ini kemudian diserang oleh musuh, maka jihad fardu ain untuk mempertahankan negeri ini. Gitu ya. Negeri ini dipertahankan yang tercinta ini karena di dalam negeri ini kita bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalangi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiar Islam tersiar, adzan dan sebagainya. Maka kewajiban kita membela negeri ini. Seandainya musuh dah datang dan itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain, maka tidak ada tawar-menawar. Adapun fardu kifayah bagaimana? Ya, fardu kifayah yang mereka itu jihad ekspansi misalkan. Jihad ekspansi yaitu untuk melebarkan dakwah gitu ya, atau juga di negeri yang lain yang kaum muslimin di sana itu terzalimi misalkan, sementara kita tidak bisa datang ke sana, maka fardu ain bagi mereka, fardu kifayah untuk kita. Artinya di sini kita punya beban tanggung jawab untuk membantu mereka. Dan ingat Nabi SAW atau ayat Al-Quran mengatakan wajahidu fi sabilillahi. Yang pertama apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama adalah dengan harta, baru kemudian dengan jiwa. Maka bagi mereka yang berhadapan langsung dengan musuh, kewajiban mereka adalah dengan jiwa mereka, dengan diri mereka. Bagi kita di sini kewajiban kita adalah dengan harta kita. Kita kirimkan ke sana. Ya. Dengan bantuan kita kirimkan ke sana. Itu kewajiban kita di sini dan itu ada jihad kita di sini. Tatkala kita mengirimkan kepada mereka, maka kita menyertai mereka dalam jihad mereka. Paham di sini insyaallah ya. Nah, demikian. Jadi seperti itu keterangannya. Dan tentunya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak nanti akan kita bahas juga setelah ini khatam, yaitu amal-amal yang berpahala jihad tanpa berjihad. Nah, itu nanti perlu juga ya. Jadi amal-amal yang berpahala jihad ya, tanpa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meremehkan gitu ya, tetapi itu nanti ada waktunya, ada masanya ya, dan ada hukum-hukum fikih yang harus dijalankan. Jadi tidak serta merta bagi semuanya kemudian fardu ain. Paham insyaallah? Baik, demikian apa yang bisa kita bahas insyaallah pada pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika benar semuanya datang dari Allah, jika salah semuanya karena kekhilafan diri sendiri dan juga dari godaan syaitan yang Allah serta Rasulnya berlepas diri darinya, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah.